Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين أما بعد. Baik hadirin rahimani rahimakumullah, jemaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan juga memberkahi kita semua sesuai dengan janji Rasulullah, sesuai dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah berkahilah kami di pagi hari kami. Hadirin rahimani rahimakumullah, tidak ada keberkahan yang kita bisa dapatkan kecuali kita dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, wabil khusus bagi bapak-bapak, bagi para laki-laki. Insyaallah siapapun laki-lakinya yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, irka'li arba'a raka'atin awwala nahari akhfika akhirahu." Wahai anak Adam, rukulah engkau kepadaku 4 rakaat di awal siang, maka niscaya aku akan cukupkan bagi engkau akhirnya. Maka ini kata ulama bahwa siapapun yang melaksanakan salat qobliyah subuh, yaitu salat sunnah fajar 2 rakaat kemudian dilanjut dengan salat subuh berjamaah, maka insyaallah Allah akan mencukupkan kehidupannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita alhamdulillah telah selesai melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, dan mungkin juga hadirin banyak yang menyelesaikan puasa Syawal, dan kita sekarang berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, atau berada di bulan haji. Kita sudah berada di bulan haji, di mana bulan haji itu hadirin dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Artinya bahwa jika datang hilal tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk ihram, melaksanakan ihram untuk haji sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi bulan haji itu mulai dari tanggal 1 mulai dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu bulan haji. Hadirin rahimani rahimakumullah, semoga hadirin yang akan melaksanakan haji nanti Allah mudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran, dan secara umum adalah untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang dari Indonesia dan juga seluruh dunia, dan diberikan keamanan, kesehatan, kelancaran, wabil khusus ya diberikan anugerah haji yang mabrur. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita membahas sampai mana kita pembahasan fikih, ada yang ingat?
masalah najis ya. Wudu sudah ya. Wudu sudah, najis sudah. Sekarang kita masuk ke bab al-ghuslu. Bab mandi besar. Itu Ustaz ya? Mandi besar. Udah. Oh ya udah. Berarti masuk ke bab tayamum. Baik hadirin rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk ke bab tayamum, kita ulas sedikit tentang mandi besar. Di dalam mandi besar itu rukunnya cuma dua, ya, rukunnya cuma dua. Adapun wudu rukunnya ada 6. Niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, yang ketiga, yang keempat mengusap rambut atau mengusap kepala. Yang kelima adalah mengusap kedua kaki. Yang keenam ialah tartib dan wilayah. Tartib dan wilayah. Apa itu tartib? Tartib itu harus ya mendahulukan yang pertama, kemudian yang seterusnya. Adapun wilayah atau mualah berkesinambungan, simultan, tidak boleh di dalam wudu antara mencuci muka dengan mencuci tangan ada jeda lama sehingga antara keduanya ya anggota pertama menjadi kering, baru kemudian kita mencuci tangan. Itu tidak sah wudunya. Jadi dalam wudu itu harus disyaratkan wilayah atau mualat, yaitu berturut-turut atau berkesinambungan. Ya. Apabila kita wudu, kemudian kita misal cuci muka, habis itu kita ngobrol sampai kering air di muka kita, kemudian habis itu kita cuci tangan, maka wudu kita batal atau tidak sah, harus mengulangi dari awal. Begitu juga kasus kalau kita misal wudu, ya, wudu dengan simultan, ya, continue, tapi kemudian kita lupa mencopot sesuatu yang menempel di kulit kita, di kulit kita yang ada di luang lingkup anggota wudu, misal di tangan, di wajah atau di kaki, berbentuk sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, baik itu dalam bentuk cat ataupun lakban ataupun koyo ataupun ya misal salon pas, ya. Kemudian kita baru sadar setelah wudu selesai dan air sudah kering, maka kita harus mengulangi wudu kita. Harus mengulangi wudu kita karena wudunya tidak sah. Karena kan banyak kalau kita misalnya habis ngecat rumah, wudu, ternyata ada cat yang menempel di kulit. Sadar-sadar biasanya baru mau sholat, baru mau takbiratul ihram ketahuan. Padahal pada saat kita mau wudu dicek nggak ada. Nah, posisi seperti ini ya ada dua keadaan. Maka kita bisa hukumi ini zaman qarib atau dibana alal yakin, dibangun di atas keyakinan. Misal kalau kita yakin bahwa cat ini memang datang sebelum kita wudu, ada nempel di kulit kita sebelum kita wudu, maka otomatis kita harus menghilangkan cat itu, kemudian wudu kembali. Ini sepakat para ulama bahwa di dalam wudu itu tidak boleh ada hal yang menghalangi air sampai ke kulit. Atau kalau kita yakin bahwa cat ini ada di kulit kita, nempel di kulit kita setelah kita wudu, namanya zamanin qarib, itu waktu dekat. Tadi kayaknya setelah saya wudu masuk rumah, kemudian tangan saya nempel ke tembok, akhirnya terkena cat. Yakin, ya udah, itu lanjutkan sholatnya, berarti tidak perlu wudu kembali. Ini kita berbicara bahwa kita yakin bahwa sesuatu yang nempel ini sebelum wudu. Kenapa tidak kita hilangkan saja itu benda, kemudian kita cuci anggota yang tidak terkena air wudu? Udah kan beres.
Nggak bisa, karena di dalam wudu disyaratkan apa? Bermualah atau kontinu. Itu syaratnya, itu masalahnya. Ya, dan ini juga berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mandi besar. Kalau mandi besar syaratnya rukunnya cuma dua, yaitu niat dan mengguyur badan ya dengan air. Itu saja. Tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan kontinu, dan juga tidak disyaratkan tertib. Mau kita wudu dari kaki dulu, mau kita mandi besar basuhnya dari kaki dulu, atau dari tangan dulu, atau dari badan dulu, sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu, atau mau dari kepala dulu, tidak masalah, sama sekali tidak masalah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga Maimunah bintu Harith, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu mandi besar tidak disyaratkan mualah. Ini adalah salah satu rahmat yang besar dari Allah untuk kita semua. Kenapa hadirin? Karena kalau disyaratkan mualah itu kontinu di dalam mandi besar, berat sekali. Ya. Kalau kita misal lupa mencopot koyo di anggota badan kita, baik di betis kena pegel misal, atau di punggung, atau di tangan, ya, atau hal apapun yang menghalangi air sampai ke kulit selain dari ya obat luka, misal Hansaplast, kena luka kita ditempel sama kita, atau perban dan yang semisalnya. Kemudian kita mandi besar dan lupa mencopot hal yang menempel di kulit kita dikarenakan ya selain dari yang luka tadi, sadar-sadar kita baru mau berangkat ke masjid, berarti sudah kering kan anggota badan kitanya. Apakah kita harus mengulangi mandi besarnya? Tidak perlu. Tidak perlu, tinggal kita copot saja koyo misal di betis, kemudian kita basuh, ya, kemudian kita basuh. Hadirin rahimani rahimakumullah. Habis itu dalam pembasuhan itu kata ulama, niatkan untuk menyempurnakan mandi besar. Tidak harus ulangi dari awal. Tidak harus pulang kembali ya, kemudian ke WC, kemudian mengguyur seluruh badan, tidak perlu. Nah, ini rahmat. Kenapa? Karena kalau seperti itu berat sekali, ya. Kalau seperti itu berat sekali bagi kita semua. Apalagi misal kalau jamaah umroh atau jamaah haji sudah sampai ke Masjidil Haram, lupa ada yang menempel di kulit. Apakah kita harus balik lagi ke hotel mandi besar? Nggak perlu, tinggal cuci saja yang ada. Ahsannya kata ulama, kalau wudu diulangi lagi, wudunya diulangi lagi. Seperti itu hadirin ya, seperti itu. Jadi mandi besar itu tidak disyaratkan mualah dan juga tidak syaratkan tertib. Alhamdulillah. Ya, syarat rukunnya juga cuma dua, itu niat dan mengguyur air ke seluruh badan. Dan tentu airnya ialah harus air tohur, sehingga tidak boleh pada saat kita mandi besar seperti yang biasa diyakini oleh sebagian orang, mandi besar itu dia pakai sabunan dulu, pakai sampoan dulu, setelah sabunan dan sampoan sambil mengguyur sabun dan sampo dia niat mandi besar. Ulama sepakat itu tidak sah mandi besarnya. Jadi mandi besar itu tidak ada urusannya dengan sabun dan sampoan. Mandi besar itu ialah mengguyur badan dengan air, seluruh badan dengan air. Kalau sudah terguyur semuanya badan kita, maka itu sah mandi besarnya. Adapun nyampo, ya silahkan habis itu atau awal. Yang jelas tidak boleh air untuk mandi besar tadi bercampur dengan air sabun atau air sampo. Kalau bercampur, misal kita nyampo atau sabun penuh dengan busa, kemudian kita guyur, otomatis si air tadi campur dengan sabun dan sampo, maka ya berubah menjadi air tohir, air yang suci, bukan air tohur, sehingga tidak sah mandi besarnya. Perhatikan itu hadirin, hati-hati. Tidak sah mandi besarnya, tetapi harus diguyur langsung dengan air tanpa ada campuran apapun. Nah, ini beda karena mandi besar itu adalah ibadah. Mandi junub itu ibadah,
dan itu disebutkan dalam hadis Ali Al-Madini, dalam hadis Abu Hurairah yang dihasankan oleh Ali Al-Madini dan juga ulama yang lain, bahwa pada hari kiamat nanti salah satu hal yang insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat ialah pahala mandi besar kita. Maka hendaklah kita mandi besar itu dalam keadaan sesuai sunnah atau sesuai fikihnya, jangan sampai tidak diiringi dengan ilmunya. Sehingga dalam kasus mandi besar ini dibahas oleh fikih, apabila misal ibu-ibu punya ikat rambut atau gelung, ya, tidak perlu harus diudarkan, tidak harus dicopot ikat rambutnya, tinggal guyur saja rambutnya dalam keadaan rambut diikat, tidak masalah. Kenapa? Karena masyaqqah, memberatkan. Misal kalau dia harus mandi berkali-kali, ya, karena permintaan suaminya, maka rambutnya basah terus. Nah, dalam hal ini hadirin, ya, dalam mandi besar itu berbeda dengan mandi besar karena haid. Adapun karena haid, dia harus, ya, mengurai rambutnya dan harus basah sampai ke kulit kepala ibu-ibu. Adapun mandi junub, kalau ibu-ibu misal rambutnya diikat karena lebat, maka tidak disyaratkan air itu sampai ke kulit kepalanya. Tapi kalau rambutnya tidak lebat, pendek, maka tidak masalah untuk, ya, lebih bagusnya ya tadi diguyur dengan baik dan sampai ke kulit kepalanya. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, berkaitan tentang mandi janabah, ya, salah satu ibadah yang besar. Sehingga ada ulama, ya, mohon maaf, bukan ulama, sahabat Anas bin Malik ditanya tentang wa'addul amanata, makna, ya, dan makna ayat wa'addul amanah, menunaikan amanah. Apa itu? Kata beliau adalah mandi besar. Maknanya adalah, tafsirnya mandi besar. Kenapa sahabat sampai jauh banget menafsirkan ayat ini di luar apa yang kita fikirkan? Karena mandi besar itu amanah. Kalau kita tidak sah mandi besarnya, maka kita baca Quran haram. Kalau wudu tidak punya wudu, baca Quran tidak haram. Tetapi kalau mandi besar, mandi janabah tidak sah, semua ulama sepakat tidak ada yang khilaf bahwa orang junub haram membaca Quran berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang haid, ya, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh orang haid baca Quran, tetapi jumhur mengatakan tidak boleh orang haid membaca Al-Quran. Tapi intinya adalah ada khilaf di sini. Tetapi bagi orang janabah, orang junub, sepakat ulama tentang keharaman orang junub membaca Al-Quran. Maka salah satu kita menjaga amanah ialah menjaga mandi janabahnya. Jangan dianggap remeh. Ini perkara besar. Ini berkaitan dengan sahnya salat kita, berkaitan dengan bolehnya kita membaca Al-Quran, berkaitan bolehnya kita tinggal di masjid, duduk di masjid, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin rahmani rahimakumullah, babut tayammum. Bab tayammum ini penting sekali, harus kita fahami tentang tayammum. Karena banyak sekali kaum muslimin yang salah, ya, dalam memahami tayammum. Hadirin rahimani rahimakumullah, tayammum adalah salah satu rukhsah, yaitu keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan ini juga adalah salah satu berkahnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melaksanakan sebuah ghazwah, yaitu peperangan. Khilaf ulama tentang peperangan ini, apakah Dzatus Salasil atau Bani Mustalik atau Ghazwatul Marisi. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa istri beliau tercinta, yaitu Aisyah. Dan pada saat pulang dari peperangan, mereka istirahat di sebuah tempat namanya Baidha, salah satu tanah lapang sekitar puluhan kilometer dari kota Madinah. Pada saat istirahat di sana, ternyata, ya, sudah sampai mau masuk waktu zuhur, dan juga
terjadi peristiwa hilangnya kalung ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hilangnya kalung ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau meminta kepada Rasulullah untuk dibantu mencarikan kalung itu. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya meminta para sahabat mencari kalung. Dicari-cari kemana-mana tidak ada. Dicari-cari kemana-mana tidak ada. Sebelum ketemu disuruh sama Nabi untuk mencarinya. Karena istrinya ya meminta agar ditemukan kalung itu. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW sambil nunggu kalung itu ditemukan, beliau tiduran di paha istrinya, yaitu di paha Aisyah. Tiduran, ya, berbantalkan paha ibunda kita. Ini menunjukkan kemuliaan wanita Siddiqah bintu Siddiq, wanita mulia ini. Sampai hampir habis waktu zuhur. Waktu zuhur sudah berjalan, mungkin sudah jam 2, kalung belum ditemukan. Air belum ada, dan air pun jauh. Akhirnya para sahabat bingung, ngomong ke Abu Bakar, bagaimana ini? Air tidak ada, sedangkan Nabi masih tidur di pahanya Aisyah. Mereka gak berani membangunkannya. Air pun tidak ada, waktu zuhur sudah jalan. Maka akhirnya Abu Bakar pun datang menemui Aisyah. Nabi tidur di pangkuannya dengan nyenyaknya, dan Abu Bakar pun tidak berani membangunkan Nabi, sedangkan beliau marah kepada Aisyah gara-gara kalung kamu menahan kaum muslimin tidak berangkat mencari air. Akhirnya Abu Bakar pun menusuk-nusuk perutnya Aisyah sambil mencubit perutnya Aisyah. Ya nggak apa-apa, anak bapak ke anak. Marah Abu Bakar, ditusuk sambil dicubit gitu. Ya, Ibunda Aisyah dicubit besar perutnya. Dan Ibunda Aisyah kesakitan, tapi tidak gerak. Kenapa? Karena Nabi sedang tidur di pangkuannya, tidak gerak, tidak mengeluh karena takut Nabi bangun. Tidak ada air, ya, tidak ada air sama sekali. Akhirnya hadirin rahimakumullah, ya, turunlah ayat tentang tayamum. Fatayammamu sa'i wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi wujuhikum wa aydikum, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tayamumlah kalian dengan debu, ya, yang suci. Sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban artinya debu yang suci. Perhatikan hadirin di sini. Jadi tayamum itu syaratnya ialah dalam keadaan darurat. Perhatikan ini. Harus dalam keadaan darurat. Dan syaratnya adalah dengan debu. Kalau tidak dengan debu maka tidak sah. Jadi selama masih ada air maka tidak sah tayamumnya. Karena tayamum itu adalah pengganti air dalam keadaan darurat. Maka di sini bahwa dua alat bersuci alat bersuci itu ada dua. Alat bersuci ada dua. Apa itu? Air dan debu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, wa ju'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah menjadikan bagiku tanah ini sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Jadi salah satu keutamaan Nabi SAW dijadikan oleh Allah bumi ini, di atas muka bumi itu masjid. Dimanapun kita berada boleh kita sholat. Tidak ada dalam Islam itu, oh iya saya orang Pamulang maka masjidnya saja di Pamulang, sholatnya saya harus di Pamulang. Tok, nggak bisa. Di mana saja kita berada, waktu sholat datang boleh sholat dimanapun. Ya, di bumi manapun, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Cina, silahkan sholat. Yang penting itu tanah tidak ada najisnya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ulama berkata bab tayammum. La yasihu tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi illa bit turabil khalisi at-tahiril ladzi lahu gubar. Perhatikan di sini kata Syekh Nawawi, maka tidak sah tayamum itu dengan sesuatu dari
bagian bumi. Bagian bumi ada batu, ada emas, ya, ada kerikil, ada batu cadas dan yang lainnya, kecuali dengan debu. Harus dipahami hadirin. Ada lumpur, apakah boleh kita tayamum dengan lumpur? Enggak boleh. Karena syaratnya kata Allah sa'idan thayyibah. Sa'id itu artinya sesuatu yang ada di atas muka bumi. Itu sa'id, su'ada. Jadi berasal dari kata su'ada. Jadi debu itu kenapa dikatakan sa'id? Karena dia berada di atas permukaan bumi. Ya. Kecuali dengan debu yang bersih, yang suci. Tidak semua debu itu bisa dipakai kita tayamum, tidak semua tanah itu bisa kita pakai tayamum kecuali tanah itu yang memiliki debu, lahu gubar. Gubar itu artinya debu. Sehingga kalau kita angkat ke atas, dilemparin ke atas, ada ngebulnya, itu namanya gubar. Kalau kita tanah liat misal, bisa kita pakai tayamum? Nggak bisa, nggak sah tayamumnya. Lumpur tidak bisa tayamum, tidak bisa pakai tayamum. Harus yang memiliki gubar. Ya, yang memiliki ada debunya. Bisyartin, dengan syarat ayyan qulahu, berpindahnya si debu ke tangan. Oke hadirin, harus berpindahnya debu ke tangan. Baik, persyaratnya apa? Yaitu darurat. Kedua, harus debu. Ketiga, debu itu harus sifatnya intiqal, berpindah dari tempat A ke tangan kita. Maka di sini kesimpulannya hadirin, apabila kita berada di suatu tempat yang tidak ada debunya dan juga tidak ada kaitannya dengan tanah, kemudian kita tayamum di tempat itu, maka tidak sah tayamumnya. Tolong diperhatikan ini, karena wallahi saya banyak melihat, menyaksikan jamaah umrah, jamaah haji, dan banyak juga kaum muslimin yang suka tayamum ke kursi pesawat, yang suka tayamum ke kereta, ya, pinggir kereta, tayamum aja begitu saja, yang penting tayamum. Atau ke tembok, dianggap sah. Enggak sah, sama sekali tidak sah tayamum ke kursi pesawat. Saya sudah mencari-cari literasinya, tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Nah, bagi hadirin yang punya literasinya tidak masalah diungkapkan, saya senang sekali. Ya. Tetapi hadirin, secara asal fikih seperti ini tayamum itu. Pertama adalah darurat. Darurat di sini ada berapa hal. Pertama adalah apa namanya? Fiqdanu atau faqdanul ma'. Tidak ada air. Ya, daruratnya apa? Tidak ada air, atau adamul ma', tidak ada air. Itu darurat pertama. Darurat kedua, ada air, cuma ya cukup untuk minum saja. Sehingga kalau kita pakai air itu hanya cukup untuk minum kita atau minum hewan peliharaan kita. Kalau kita pakai itu air untuk wudhu, maka kita bisa mati kehausan. Maka dalam hal itu haram bagi kita wudhu pakai air. Ingat, haram bagi kita wudhu pakai air. Jadi ada waktu haram wudhu pakai air. Di saat kita darurat tidak punya air, hanya untuk minum tok. Yang ketiga adalah hadirin, ada air tapi menimbulkan mudarat bagi kita. Karena mungkin kita sakit, kalau kena air, alergi, atau tidak sakit, tidak alergi, cuma posisinya lagi musim dingin. Kalau kita pakai air, tidak ada pemanas air, wudhu pakai air dingin, itu juga menyebabkan kulit kita misal melepuh atau kenapa-napa. Ya, misal kalau di musim dingin di Eropa, kita wudhu di tengah musim dingin, bisa-bisa air, bisa tangan kita apa? Membeku. Maka tidak boleh kita pakai air, wajib tayamum. Ya, wajib tayamum. Itu
daruratnya tayamum seperti itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Apa yang pertama? Tidak ada air. Mutlak tidak ada air. Yang kedua, kasusnya tadi para sahabat tidak ada air. Yang kedua, ada air cuma hanya untuk minum. Kalau kita pakai ini air, kita mati kehausan, maka haram pada saat itu kita wudu pakai air. Yang ketiga ialah ada air, cuma kita tidak bisa memakainya dikarenakan kita sakit atau dalam kondisi musim dingin yang amat dahsyat. Maka kita tidak boleh memakai air karena menyebabkan mudarat pada badan kita, maka beralih kepada tayamum. Selain itu tidak ada daruratnya. Tidak ada daruratnya. Sehingga kasus di dalam pesawat, hadirin, kasus di dalam pesawat air melimpah, air minum banyak, maka tidak boleh kita pakai tayamum. Ustaz, bagaimana wudu di pesawat? Bagaimana wudu di pesawat? Kalau wudu di pesawat dan di pesawatnya banjir, ya kalau kita mikir wudunya seember, ya segayung, ya pasti banjir pesawatnya. Kan hadirin, wudu itu ya secara hukum asal kita wudu harus dengan air yang sedikit. Hukum asal wudu, tidak ada israf di dalam wudu. Sehingga Rasulullah SAW ya berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Ma hadza ya Sa'ad? Ma hadza saraf ya Sa'ad?" Bagaimana ini wudu dengan banyak memakai air wahai Sa'ad? Apa kata Sa'ad? Apakah dalam wudu ada israf ya Rasulullah? Ada berlebih-lebihan? Kata Nabi, "Walau kunta ala nahrin jarin." Walaupun engkau wudu di atas sungai yang besar mengalir, tetap kita wudu dengan harus air yang sedikit. Makanya kita kalau wudu di keran, kita ini wudu di keran dengan sebesar-besarnya, itu tidak dapat pahala wudu sama sekali. Itu hukumnya makruh. Ya tapi kan kita tinggal di dunia sih ya Ustaz, air banyak melimpah. Kata Nabi kan walaupun di atas sungai yang mengalir deras, karena wudu itu sifatnya ibadah, maka usahakan jangan berlebih-lebihan dalam memakai air wudu, sedikit saja. Sehingga hadirin, Nabi itu disebutkan kalau wudu hampir-hampir air yang jatuh dari tangan beliau, dari anggota wudu beliau itu tidak membasahi tanah. Kalau kita, tanahnya jadi lumpur saking banyaknya air yang kita pakai, seember gak cukup, berarti kita belum sempurna dalam berwudu. Nabi itu berwudu 1 mud, hampir segelas saja gak sampai. Kalau beliau berwudu 1 mud gak nyampe, artinya dengan air sedikit. Yang penting apa? Seluruh anggota wudu kita terbasuhkan, yaitu mengalirnya air di anggota wudu. Syaratnya wudu apa? Mengalirnya air di anggota wudu, kemudian kita ratakan, ya. Jadi kita wudu diratakan. Jadi di dalam pesawat bisa wudu hadirin, bahkan tidak membasahi kursi pesawat sama sekali. Saya kalau wudu, kalau pepergian ke luar negeri, ya wudu di pesawat tinggal gelar saja sorban, ya di depan ini, kemudian wudu, airnya ke sorban, dan sorban tidak basah. Artinya tidak basah kuyup, maksudnya ya basah-basah, tapi tidak basah kuyup. Begitu juga kalau kita sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram batal harus keluar, ya capek. Saya tinggal gelar aja sorban atau sajadah, terus wudu di dalam Masjidil Haram dengan aqua, ya bisa habis segini, tidak akan membuat banjir atau basah. Itu diperhatikan hadirin, bahwa tayamum itu harus dengan fatayammamu sa'idan thayyiba. Hendaklah engkau tayamum dengan debu yang suci. Kecuali, ada pengecualian. Kita di pesawatnya kotor kursinya, banyak debunya, kayak mobil Kopaja misal, ya banyak debunya, dan tidak ada air. Syaratnya tidak ada air, mutlak itu nggak bisa, tidak ada air. Maka boleh kita tayamum di kursi pesawat yang ada gubarnya debunya. Jadi hadirin, tidak bisa lagi kita tayamum darurat di atas darurat. Maksudnya bagaimana? Kan tayamum itu darurat tidak ada air. Kemudian kita bilang darurat lagi. Daruratnya apa? Tidak bisa wudu pakai air karena berada di kursi, berada di atas pesawat. Tidak ada itu.
Yang ada adalah sejauh mana kita bisa berwudu dengan air sedikit. Makanya saya kalau mimpin umroh atau jamaah umroh atau jamaah haji, pasti hal yang wajib diketahui oleh mereka tata cara wudu dengan air sedikit. Tata cara wudu dengan air sedikit. Walaupun ya saya tidak memaksa. Misalnya ada sebagian jamaah yang kekeh boleh tayamum di kursi pesawat, yaitu urusan hak prerogatif sendiri-sendiri. Tetapi ya literasi yang saya dapatkan bahwa tidak sah wudu, tidak sah tayamum ke apapun yang tidak ada hubungannya dengan debu. Ini hadirin ya, tolong diperhatikan dalam hal ini. Sehingga kasus kemarin sampai dikarenakan seorang pembimbing pengisi jamaah haji, manasik jamaah haji beranggapan bahwa yaitu tadi di pesawat tidak bisa wudu, sampai ada istilah boleh menjamak subuh dengan isya. Ya ini ngaco. Ya ini melenceng jauh. Melencengnya terlalu jauh. Nggak ada ya, subuh itu tidak bisa dijamak mutlak. Karena waktu sholat itu ada 5 kan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan 5 itu menjadi 3 waktu secara doruri namanya, waktu ittirori, waktu emergensi. Ada 3. Apa? Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetap subuh mah subuh. Nah, waktu ittirori itu maksudnya apa? Waktu emergensi itu waktu yang boleh bagi kita untuk menjamak. Duhur dijamak dengan asar, jamak takdim, jamak takhir. Maghrib dengan isya, jamak takdim, jamak takhir. Adapun subuh, ya nggak bisa. Terus dari mana itu ada waktu 3 itu? Udah dari sonohnya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mutlak. Udah syariatnya begitu. Tauqifiyah namanya, nggak bisa dirubah. Sehingga hadirin yang harus dipahami di sini, saya suka kasihan lihat jamaah umroh tuh. Pada saat subuh tidak sholat subuh. Bablas tidak sholat subuh di pesawat ya, karena tidak bisa wudu. Wallahi hadirin, dosa tidak sholat subuh dengan sengaja itu tidak akan ditutup oleh pahala umrohnya dia. Sama sekali gak bakalan ketutup. Sama sekali gak bakalan ketutup. Mungkin berkali-kali umroh pun tidak akan ketutup. Dosa meninggalkan sholat subuh dengan sengaja. Bahaya. Jadi apa? Tayamum itu harus dalam kondisi satu, syaratnya tidak ada air. Tapi kita timbang darurat di pesawat. Apakah di pesawat itu masuk ke darurat pertama tidak ada air? Enggak, ada air. Taib, kan ada air tapi tidak, cuma hanya untuk minum. Oke, saya tanya, kalau kita minum air di pesawat, air minum, apakah kita akan mati kehausan? Maaf, kalau kita wudu dari air minum yang ada di pesawat, apakah dikarenakan kita memakai air wudu di pesawat tadi yang untuk minum sehingga habis air minum dan kita mati kehausan? Taruhlah hadirin sejelek-jeleknya pesawat, ya pesawat misal pesawat Lion lah, bukan sejelek-jeleknya, maksudnya pelayanannya pesawat Lion. Saya suka pakai Lion terus salahnya, ya dibanding dengan pesawat yang lain, Qatar, Emirat dan yang lainnya. Lion lah. Di dalam Lion hadirin yang suka distigmakan pesawat jelek oleh sebagian orang, justru melimpah minuman, gak habis-habis. Minta berapapun juga banyak, ya dikasih, melimpah, gak ada kata haus. Justru saya rasakan di pesawat Lion sekarang enak sekali, ya minuman melimpah, makanan melimpah. Jadi kita bisa wudu di pesawat dengan air sedikit, tidak boleh ada tayamum. Ingat itu, tayamum adalah pengganti wudu. Ya, pengganti wudu dan syaratnya mutlak harus dengan debu. Ya, syaratnya mutlak dengan debu. Seperti itu. Apalagi kita menjurus ke dalam mazhab Syafi'i, ya jelas berat sekali. Di sini harus beralihnya debu dari tempat A ke tangan kita, harus kelihat lagi. Harus terlihat. Ada sebagian orang beralasan begini hadirin. Kan sama aja, di sana juga ada debu di kursi pesawat. Ada debu. Karena kata mereka, secara ilmu fisika, ingat, secara ilmu fisika, debu itu adalah sesuatu partikel kecil sehingga sampai ke nanometer. Artinya tidak terlihat. Jadi debu di sekarang ini banyak debunya.
banyak debunya dan yang lain-lainnya. Nah itu nggak bisa dipakai hadirin. Teori itu nggak bisa dipakai. Tolak ukur kita ke dalam ke fikih dan ke hadis. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW memukulkan kedua tangannya ke debu dan meniupkan debu di tangannya. Artinya terlihat. Dan di sini dijelaskan bahwa harus beralihnya debu ke tangan, berarti terlihat. Kalau kita bertolak ukur bahwa debu itu adalah sesuatu yang partikel kecil sampai nanometer, ya ngapain harus mukul ke kursi pesawat? Tinggal pukul aja ke dada, ke tangan. Ini juga banyak debunya. Ke muka juga lagi banyak debunya. Debu dalam artian tadi nanometer dan sebagainya. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Dan itu alasan yang sangat rapuh sekali dalam fikih. Sehingga di sini disebutkan wa asbabuhu salasah, sebab adanya tayamum. Tidak ada ini maka tidak ada tayamum. Apa ada 3? Yang pertama adalah adamul ma, tidak ada air, sudah saya bahas tadi. Yang kedua adalah khaufu dharari fi istimalihi, takut menyebabkan celaka dalam memakai air, ya karena kita sakit kulit dan yang lain-lainnya, sakit panas, ya. Atau musim dingin dan yang lainnya. Yang ketiga adalah ihtiyajuhu li syurbi aw syurbi hayawanihi al-muhtarimi. Yang ketiga adalah karena butuhnya dia ke dalam air, airnya tidak ada air ada hanya untuk minum saja. Itu saja, tidak ada yang lain. Ini harus dipahami hadirin. Saya suka melihat ada pejabat naik kereta. Ada pejabat naik kereta. Salat, tinggal tempel aja tangan dia ke dinding kereta salat. Nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh kayak gitu. Tidak boleh semudah-mudah itu. Kita tidak boleh tasyaddud, keras-kerasan, susah-susahan, ya, memberatkan kaum muslimin, dan juga tidak boleh mudah-mudahan dalam beragama. Harus pertengahan, harus sesuai fikihnya. Harus tawassut, pertengahan hadirin. Yang ini yang saya herankan, yaitu tadi sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan. Ya, wudu, kemudian sholat di pesawat atau di mana saja cukup dengan tayamum, menempelkan sesuatu yang tidak ada debunya. Ini kita berbicara bukan pada sesuatu yang ada debunya. Kalau ada debunya ya nggak masalah. Misal debu nempel di mobil. Nah sekarang kita berbicara tentang masalah debu hadirin. Debu itu bermacam-macam. Ada debu yang nempel di tanah, itu yang asal. Kita cari tanah, misal aja ada debunya, tanah kering sehingga ada debunya, kita tempelkan ke sana, itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, memang seperti itu. Yang kedua adalah debu yang berpindah dari tanah ke tempat lain. Misal debu yang nempel di tembok rumah kita, atau nempel di tembok masjid, atau nempel di bak mobil, di bodi mobil. Boleh tayamum, boleh. Yang penting kalau kita tahu ini debunya adalah debu yang suci. Maka hukum asal debu suci, kecuali kita tahu bahwa debu ini dari debu najis, maka tidak boleh kita tayamum dengan itu. Yang ketiga adalah debu yang kita siapkan. Misal Ustaz, saya mau naik pesawat jauh ini 9 jam ke Saudi atau ke Eropa. Saya biasanya nyiapkan debu di kaleng atau di tisu, misal dia siapkan debu di tisu. Biar nanti di pesawat tinggal buka itu tisu, tinggal tayamum. Boleh. Atau dibawa ke rumah, misal kita sakit, disiapkan debu di wadah. Boleh dalam artian tayamum ke debu yang kita bawa itu. Ya, jadi ada debu yang berpindah sendiri atau ada debu yang kita siapkan sendiri. Yang selanjutnya di sini disebutkan walau minal hawa, walaupun kita ngambil debu dari angin. Jadi ada badai angin, badai pasir, kita mau wudu tidak ada air, akhirnya kita tayamum, tinggal angkat saja tangan ke atas, pada nempel debu di tangan, boleh. Ini menunjukkan bahwa debunya harus terlihat, pasirnya atau tanahnya harus terlihat. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu saja. Bagaimana Ustaz kalau saya misal menyiapkan debunya itu dari batu bata atau dari abu gosok? Boleh gak kita tayamum ke abu gosok? Maka ulama sepakat tidak boleh. Tidak boleh debu yang dipakai alat tayamum yang telah dibakar oleh api. Artinya adalah debu masnu'ah. Debu yang
dibuat. Jadi debu batu bata itu tidak boleh untuk tayamum hadirin. Karena dia terbakar api dan telah dibuat, atau debu sintetis yang suka dipakai mainan anak-anak itu. Pasir itu kan, itu tidak boleh tayamum. Karena itu adalah sudah dibuat, harus alami. Harus alami, atau abu gosok, debu dapur. Ya. Dulu kan suka masak pakai kayu itu. Maka tidak boleh. Itu tidak sah, tetapi harus dari tanah yang murni, ya, yang tidak ada campur tangan manusia dalam artian tidak masnu'ah, tidak dibuat-buat. Nah, itulah ya yang sah dipakai tayamum. Adapun di sini tayamum hadirin ada 4 rukun. Ada 4 rukun. Yang pertama adalah niat, sama seperti yang lain, karena ibadah itu bersumber dari harus niat, bersumber dari hadis innamal a'malu binniyah atau binniyat, ya. Yang kedua adalah mengusap wajah, panjang dan lebar. Wajah itu ada panjang, panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri, atau telinga kiri ke telinga kanan. Kemudian mengusap kedua tangan sampai sikut dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali enggak, sampai kuo ini sampai pergelangan tok, ya. Ketiga mengusap kedua tangan sampai sikut. Keempat yaitu tertib. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i harus tertib tayamum itu. Dalam mazhab Hambali enggak. Karena mereka bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah pada saat ketemu dengan Nabi, ya, ketemu dengan bukan Abu Hurairah, Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar pada saat disuruh oleh Nabi, beliau junub di tengah jalan. Akhirnya beliau fatamarragtu kama tamarragad dabah. Aku pun akhirnya mau mandi, tidak ada air, sedangkan mandi junub. Akhirnya aku tayamum. Kayaknya sih kalau tayamum mandi junub, tayamum dari mandi junub harus mandi debu. Akhirnya beliau mandi debu, guling-guling di pasir. Tamarrog itu artinya ya kayak kadal gitu loh, ya. Guling-guling seperti guling-gulingnya kadal. Ya, kayak kucing mandi pasir gini. Akhirnya diceritakan kepada Nabi, Nabi pun tertawa, ya. Kata Nabi, innama yakfika an taf'ala hakadha. Kata Nabi, cukup sebenarnya engkau melakukan ini. Tayamum wudu atau tayamum untuk mandi junub sama saja, enggak ada bedanya. Apa? Kemudian Nabi memukulkan kedua tangannya ke debu. Ya, ke tanah. Kemudian beliau mengusap, ya, tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mengusap wajah. Jadi di sini tangan dulu baru wajah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tetapi dalam mazhab Syafi'i adalah lebih merujuk kepada ayat, ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Jadi wajah dulu baru kemudian tangan, dan juga sampai sikut itu ada hadisnya. Jadi cuma khilaf apakah dia sahih atau dhaif di sini. Nah, ini Imam Syafi'i beramal dengan hadis yang itu, yang ulama khilaf tentang dhaif dan sahihnya. Maka dalam mazhab Syafi'i sampai ke sikut. Kalau antum melakukan seperti itu lebih hati-hati. Jadi tinggal kita pukulkan tangan kita ke debu, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah dari sini sampai ke dagu dengan niat mau tayamum, ya. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati, dalam hati seperti itu. Kemudian diusap segini sekali saja, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Ngusap itu sekali, tidak harus 3 kali, sekali saja. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dipukulkan lagi sekali lagi. Kemudian untuk yang kiri untuk tangan sampai ke sikut begini, yang kanan untuk kiri sampai ke sikut begini. Nah, dalam mazhab Hambali mudah, hadirin, mudah. Tinggal dipukulkan saja ke tanah tangan kita, ya. Kemudian ya langsung wajah begini, langsung tangan sekali saja, kiri ke kanan, kanan ke kiri. 1 pukulan, tidak 2 pukulan. Mau 2 pukulan nggak apa-apa, tapi ya yang masyhur di dalam mereka adalah cuma 1 pukulan. Itu pun kadang tidak tertib, tangan dulu baru kemudian wajah. Alasannya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari hadis Ammar bin Yasir adalah sebagai penjelasan dari ayat. Nah, itu khilaf para ulama. Yang jelas kita tayamum, ya, versi ulama yang mana, mazhab yang mana tidak masalah.
Cuma maksud saya begini hadirin, jangan sampai kita tayamum dalam kondisi air masih ada. Maka mutlak kalau seseorang tayamum dan dia air ada, maka hukumnya tidak sah mutlak tayamumnya. Sehingga kasus permasalahan ya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tayamum, kalau kita sholat dalam keadaan tayamum, sholat duhur sudah dalam keadaan tayamum, karena tidak ada air. Kemarau nih Pamulang, tidak ada air, susah nyari air. Akhirnya kita sholat dengan tayamum, beres sholat, tiba-tiba hujan turun, baru beres sholat. Apa kita harus mengulangi sholatnya? Maka ulama mengatakan kita harus mengulangi sholat. Kenapa? Karena kita masih ada dalam waktu sholat dan kita juga sudah ada air. Nah ini seperti ini. Jadi gugur daruratnya gara-gara air. Jadi gugur daruratnya gara-gara air. Sama seperti apabila kita tayamum dengan keadaan musim dingin. Tayamum. Tiba-tiba ada air di suatu tempat di masjid yang ada air hangatnya. Ada air hangatnya, maka gugur wudu kita batal, harus berubah, tayamum kita batal, harus berubah menjadi wudu karena ada air hangat, kondisi daruratnya tadi mawani'nya hilang, maka kita harus kembali berwudu dengan air yang sudah ada, yang dengan air karena daruratnya sudah hilang. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya kita harus paham hadirin tentang tata cara wudu dengan air yang sedikit ya. Biasanya saya kalau nanti insya Allah kesempatan saya akan menjelaskan atau tata cara wudu dengan air sedikit. Karena dalam fikih juga ada namanya ngusap di khuf atau kaos kaki. Jadi tidak perlu harus membasuh kedua kaki, cukup saja ngusap di atas kaos kaki. Ini mutlak dalam mazhab Syafi'i dibahas. Cuma dalam kitab Riyadul Badiah ini tidak dibahas. Dalam Fathul Muin juga tidak dibahas. Tidak dibahas. Ngusap di atas khuf ini. Yang dibahasnya itu dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Yang jelas intinya adalah sepakat para ulama tentang bolehnya kita ngusap di atas kaos kaki. Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, lebih dari 15 para sahabat yang menyuruh dan mempraktekkan ngusap di atas kaos kaki, bukan khuf, kaos kaki. Ya, makanya jamaah umroh itu biasanya kalau saya bimbing jamaah umroh, ya, kalau kita berangkat dari Jeddah ke Indonesia habis maghrib, otomatis maghrib isya sudah kita jamak di bandara. Maghrib isya sudah kita jamak qashar, jamak takdim. Nah, otomatis subuhnya kan pasti di pesawat. Maka saya suka ya mengawal setiap satu jamaah untuk sholat subuh. Tidak boleh ketinggalan sholat subuh. Ini saya lihat di pesawat nih, ada kelihatan kiai, ada kelihatan ustadz, ya, tapi pada cuek saja sholat subuh, bablas sampai siang hari. Alasannya untuk dikodok. Nggak bisa hadirin, harus sholat dulu, harus tetap sholat. Ya, kalau kita tidak sholat maka akan masuk pada hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Hukumnya, dosanya sangat besar. Sia-sia umroh kita. Gak bakalan ketutup dengan pahala umroh, gak bakalan ketutup. Ya, dosa meninggalkan satu waktu ya sholat fardu. Padahal masih bisa kita wudu ya dengan air sedikit. Itu tadi, Ustadz, kalau kita wudu dengan air gimana? Nanti banjir pesawatnya. Emang segalon? Ya kalau seorang segalon dari 400 orang yang 400 galon, ya tenggelam pesawatnya, ya jatuh kita semua. Ya, ini nggak ada hadirin, nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali harus ini banjir seperti itu. Dibahas oleh para ulama, ya para kiai dibahas, para buya, para gus tentang masalah ini, tentang wudu dengan air sedikit. Ya, saya lihat juga ada Buya Yahya, beliau juga membahas hal seperti itu dan yang lainnya. Jadi kesalahan kita saja yang tidak paham wudu dengan air sedikit. Nah, penting ini fikih, ini sunnah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita salah sasaran, ya, salah langkah. Ya, yang tadinya tidak boleh tayamum, main tayamuman. Ingat, tayamum itu darurat, pengganti wudu. Darurat kalau tidak ada air tapi kita butuh sama air itu hanya untuk minum tok. Yang ketiga adalah ada air tapi takut memakainya karena kita sakit atau dalam keadaan musim dingin. Itulah tayamum hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun di dalam tayamum hadirin, kalau kita tayamum, maka tidak boleh kita tayamum dengan dua fardu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Misal kita tayamum untuk salat duhur, lanjut ke salat asar, tidak boleh. Hanya untuk satu fardu saja. Dan syaratnya tayamum itu harus sudah masuk waktu salat. Tidak boleh kita tayamum sebelum waktu zuhur, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena memang ini dalam rangka darurat. Adapun kalau tayamum untuk sunnah dan beberapa sunnah boleh, ya, untuk beberapa sunnah boleh. Tapi untuk fardu cuma untuk satu fardu saja. Dan boleh kita tayamum untuk fardu plus sunnah. Misal kita tayamum untuk sholat fardu duhur plus qobliyah dan ba'diyahnya, boleh? Boleh. Tetapi kalau duhur lanjut ke asar itu tidak boleh. Dan ini pendapat yang saya ambil. Walaupun ada sebagian ulama boleh mutlak tayamum itu sebagaimana wudu, ya, sebagaimana wudu boleh untuk dipakai beberapa fardu, begitu juga tayamum yang sebagai pengganti wudu boleh untuk dipakai beberapa fardu. Ini khilaf para ulama, tetapi jumhur ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hanya untuk satu fardu dan itu ikhtiyat. Inilah tidak masalah apa susahnya kita mau salat asar tayamum lagi, gak berat kan? Gak berat hadirin, karena tidak cemong juga muka kita. Jangan kita berpikir kalau kita tayamum muka penuh kayak bedak oleh debu, enggak. Disyaratkan pas tayamum juga harus ditiup tangannya, dibuang debunya adanya cuma sedikit saja. Jangan sampai tayamum mukanya kok cemong banget, habis tayamum berarti masih salah tayamumnya. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Silahkan ada yang bertanya, tafadhol. Monggo, Pak. Di rumah sakit. Ya. Itu kan tempatnya ber-AC. Susah mungkin cari debu misalnya kayak di pesawat. Panas susah ada, tapi air melimpah. Tapi kalau dia kena air mungkin yang di badannya, luka atau segala macam kayak orang. Itu gimana caranya, Ustaz? Baik. Terima kasih, Pak. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi hadirin, sudah saya bilang tadi, kalau kita tayamum, kalau kita sakit berbaring di di rumah sakit, maka ada beberapa hal untuk tayamum tadi. Kita nyari di tembok tidak ada debu, kita pergi keluar juga tidak ada debu, maka kita minta keluarga kita untuk menyiapkan debu. Nah itu, karena kan debu tadi ada yang diambil langsung kita ke tanah, mukulkan tangan kita ke tanah, seperti hadis Ammar bin Yasir dan yang lainnya. Ada juga kita nyiapkan, atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita siapkan debu di wadah, ya, di nampan misalnya seperti itu, dibawa ke saudara kita yang sakit, nih debunya, silahkan tayamum. Nah, kalau dia misal pakai debu juga tidak boleh, takut nanti kenapa-napa, kulitnya kotor misal, kata dokter. Kata dokter tidak boleh pakai debu, Pak, sama sekali ini tidak boleh kotor, ya. Nah berarti, dan juga tidak boleh pakai air. Namanya orang ini sholat dalam keadaan faqidu toharotaini, yang kehilangan dua alat bersuci. Terus bagaimana? Ya sholat aja. Sholat dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak tayamum. Dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak tayamum. Namanya faqidu toharotaini, kehilangan dua alat bersuci. Alhamdulillah syariat Islam tidak susah. Ya udah sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Nggak ada itu kamus meninggalkan sholat. Selagi masih ada akal dan masih ada nyawa. Perhatikan hadirin itu. Kalau dia masih ada akal, masih ada nyawa, mandi najis misal di rumah sakit, baik itu kencing ataupun kotoran ataupun darah. Tapi kan saya banyak najis nih, nggak harus sholat. Tetap harus sholat. Kalau dia nggak sholat mati, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati itu, mutlak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Selama dia masih sadar, kecuali dia sudah hilang akal, koma, gila, ya terserahlah seperti itu. Koma dan gila, habis itu mati.
baru tidak ada sholat lagi. Baru disolatkan. Jadi santai saja. Sholat dalam keadaan najis, sholat dalam keadaan faqidut tahiratain, ulama mengatakan dalam hal ini tidak perlu diqodok. Ya, tidak perlu diqodok lagi. Mudah kan insyaallah? Apakah boleh dijama? Iya, boleh dijama. Ya, bagi orang sakit boleh dijama. Nanti sebenarnya pembahasannya di depan. Jadi jama itu lebih umum daripada qasar. Ada jama dikarenakan safar, ada jama dikarenakan hujan, ada jama dalam mazhab Syafi'i dikarenakan lumpur. Ya lumpur di mana-mana. Kan kita nggak ada lumpur. Ini pembahasan. Kalau kita ke masjid penuh badan kita, pakaian kita dengan lumpur dan juga bisa nyungsep kita gara-gara lumpur. Dulu di kampung saya kayak gitu. Sekarang sudah enggak juga di kampung saya, udah dicor dan enak lah ya. Yang ketiga adalah jama dikarenakan sibuk. Dokter misal mau ngoperasi, tentara mau perang, polisi mau operasi nangkap bandar atau terorisme. Yaitu kalau ini nanti sholatnya ketinggalan, kita kena macet, mau ke Jakarta macetnya setengah mati, akhirnya kita bilang wah ini waktu duhur tapi saya masih tengah-tengah tol, kayaknya keluar tol sudah lewat asar, tinggal lihat jama saja udahlah, saya jama duhur dengan asar. Yang ketiga adalah jama karena sakit. Yang selanjutnya adalah jama karena sakit. Kata Nabi SAW seperti dalam hadis Anas, beliau adalah sholat menjama di rumahnya min ghairi harajin wala khaufin, dengan tanpa dikarenakan sibuk dan takut. Apa kata beliau? Kata sahabat, ya, agar tidak yuharriju ummatah, agar tidak memberatkan umatnya. Kata ulama ini dikarenakan sakit. Ya, jadi boleh kita dalam keadaan sakit dijama hadirin. Baik itu jama takdim atau jama takhir. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab mazhab Hanafi tidak ada. Itu katanya bukan jama, tapi jam'un suri. Karena jama itu ada dua ternyata. Ada jama hakiki, itu jama takdim, jama takhir. Yang kedua adalah jama suri. Apa jama suri? Suri ya bukan. Sod, suri. Jama suri. Jama secara luarnya aja kelihatan jama. Caranya bagaimana? Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu mustahadoh, ibu-ibu yang keluar darah terus. Yang mustahadohnya adalah mutahayyirah, yang membingungkan, yang membingungkan. Maka bagi ibu-ibu yang mustahadoh, pendarahan terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dan mutahayyirah membingungkan, maka dia hendaklah setiap sholat harus mandi junub. Setiap sholat mandi besar, seperti hadis Maimunah bintu Fatimah bintu Qais, ya. Fatimah bintu Jahas, ya, bintu Jahas, ya. Maka beliau diperintahkan oleh Nabi untuk mandi besar dan menjama sholat, namanya jama suri. Jadi begini, sholat duhur kan sampai jam 3.15. Sholat duhur itu waktunya sampai jam 3.15. Habis itu kan waktu asar. Maka ibu-ibu yang seperti ini atau orang yang seperti sakit misal seperti ini, dia mengundur sholatnya sampai jam 3:10. Jam 3:10. Habis itu jam 3:10 dia sholat. Kan masih ada 5 menit, cukup tuh sholat duhur. Dia 5 menit sholat, habis itu salam. Habis itu apa? Masuk asar, ada dasar. Kemudian dia langsung sholat asar. Kelihatannya sih menjama, padahal dia sholat di waktunya masing-masing. Cuma duhur diundur ke asar, begitu juga maghrib diundur ke isya. Namanya jamaah apa? Jama suri. Kelihatannya sih menjama, padahal sebenarnya tidak menjama. Seperti itu hadirin. Tetapi yang benar adalah bagi orang sakit bukan jama suri, jama biasa, jama hakiki, jama takdim atau jama takhir. Baik hadirin, sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.